Solo dan Jogja. Ya. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa yang bergabung pada pagi hari ini atau bergabung dengan Korean Center dalam pelatihan asesmen ini bukan hanya backgroundnya psikologi atau psikolog, tapi ternyata ada beberapa yang di luar keilmuan atau disiplin ilmu psikolog. Soal itu tidak ada permasalahan ya. Sepanjang dia kompeten di dalam melakukan asesmen, maka dia bisa menjadi salah satu bagian dari tim asesor di dalam melakukan potret di beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Korean Center ini bergerak dari awal, dari nol, dan sampai bisa sebesar seperti sekarang ini. Ya. Nah, hanya saja di dalam persiapan secara kelembagaan ada beberapa regulasi yang harus kita ikuti ya oleh Badan Kepegawaian Negara bahwa lembaga kita harus ada akreditasi ya. Nah, ada akreditasi lembaga bukan SDM-nya, tapi lembaga. Dan alhamdulillah eh, progres persiapan akreditasi ini sudah berjalan dan insya Allah setelah pelatihan asesmen ini pelatihan asesmen ini ada salah satu persyaratan yang harus kita penuhi sehingga nanti para asesor yang ada di Korean Center itu memang sudah mumpuni dan sudah siap untuk menjadi asesor yang profesional. Gitu. Regulasi ini memang harus kita penuhi, kita minta untuk menjadi akreditasi A nanti sehingga semua lembaga pemerintah yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu, bisa menggunakan assessment center. Nah, kalau itu nanti sudah selesai ya prosesnya dan Korean Center eh, banyak permintaan untuk menjadi asesor, assessment lembaga ini, tentu membutuhkan banyak kawan-kawan yang sudah siap menjadi asesor. Nah, oleh karena itu, eh, Korean Center menyelenggarakan pelatihan asesmen ini. Ya. Jadi tujuan kita memang harus mempunyai asesor yang betul-betul mumpuni dan kompeten di bidangnya. Baik itu dia psikolog, sarjana psikologi, maupun di luar psikolog. Untuk yang di luar psikolog, memang harus konsen, fokus terhadap pelatihan-pelatihan untuk menjadi kompeten sebagai seorang psikolog, gitu ya. Ya. Selanjutnya, bahwa akreditasi ini memang dibutuhkan fokus untuk memenuhi syarat dari lembaga-lembaga pemerintah yang menggunakan jasa lembaga biro konsultasi psikologi atau pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan psikologi. Itu lembaga pemerintah. Nah, kalau lembaga swasta tidak tidak membutuhkan kita akreditasi atau tidak. Sepanjang kita punya izin untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia dan kita sesuai dengan undang-undang, maka kita boleh melakukan asesmen dimanapun. Nah, tapi di Indonesia atau di Bengkulu, ya karena masih belum begitu banyak ya lembaga-lembaga pengembangan sumber daya manusia yang betul-betul mempunyai izin atau profesional. Nah, maka oleh karena itu Foreign Center hadir ya di Provinsi Bengkulu untuk mempersiapkan diri lembaga untuk memenuhi keinginan-keinginan ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat Bengkulu, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Nah, yang ketiga, saya berharap kawan-kawan nanti ya mungkin kalau psikolog mungkin ada psikolog senior, ada psikolog junior ya. Nah, ada bedanya tentu
ya. Kalau psikolog senior dengan psikolog junior itu bedanya di pengalaman. Nah, dan kawan-kawan juga yang di luar disiplin ilmu psikolog yang sudah lama di lembaga-lembaga seperti pendidikan atau asesmen yang lain, dia pasti banyak pengalaman. Nah, itu bedanya. Pengalaman psikolog senior atau kawan-kawan yang di luar psikolog, tapi dia sudah menjadi asesor, sudah berkali-kali melakukan asesmen, tentu beda dengan yang kawan-kawan walaupun dia sudah psikolog, tapi belum mempunyai pengalaman. Karena banyak sekali hal-hal yang kita temui di lapangan, ya, problemnya banyak. Karakter klien kita juga macam-macam, tidak sama. Oleh karena itu, di dalam proses pelatihan asesmen ini nanti, ya, tolong nanti kawan-kawan untuk betul-betul pahami, pelajari, ya, sehingga nanti sekalipun tidak bergabung dengan lembaga Coring Center atau mempunyai lembaga lain, sehingga nanti kita betul-betul mempunyai kompetensi dan sebagai asesor yang profesional. Tantangan ke depan, ya, selalu ada tantangan, perubahan-perubahan sistem, cara, kebutuhan, semuanya itu harus kita ikuti, update, ya. Nah, saya sangat berharap kepada kawan-kawan psikolog-psikolog junior untuk selalu siap menerima perubahan itu, tantangan itu, ya. Dan tidak semata-mata hasil dari sebuah asesmen kita ini menjadi rujukan bagi pengguna jasa kita, tetapi ada hal-hal lain yang perlu untuk kita pahami juga selain dari eh, psikologinya gitu. Saya kira itu ya yang dapat disampaikan dan harapannya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua ya. Oleh karena itu kami bagian dari lembaga Coring Center ini meminta kepada peserta berdoa kepada Allah agar peserta ini nanti menjadi asesor yang profesional, senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, sehingga karirnya yang sudah menjadi pilihan di dunia asesor ini ya menjadi lebih baik dan hasilnya di dalam mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tarmizi atas sambutan yang sudah diberikan. Baik, selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Bunda Korin ya. Silakan Ibu Bapak disimak dengan baik. Pada Bunda Korin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Terima kasih Pak Tarmizi selaku leader asesor kita, selaku coach kehidupan kami juga. Beliau adalah inspirator ya buat Corin Center juga Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga untuk semua panitia. Ada Mbak Maura, kemudian ada Mbak Sela dan seluruh teman-teman ya. Ini Bapak Ibu sekalian, panitia ini berasal dari seluruh cabang yang ada di Corin Center. Ada yang dari Semarang, Solo, Bangka Belitung, Jambi, dan juga ada yang dari Bengkulu. Tapi untuk kantor utama Corin Center, Bapak Ibu, ada di kota Bengkulu ya. Jadi dulu niatnya sama Pak Tarmizi adalah dari Bengkulu untuk Indonesia ya Pak. Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah punya 5 cabang. Semoga bisa bertambah terus. Dan ini juga salah satu yang kemudian menjadi keuntungan kita Bapak Ibu, karena nanti kita akan dari proses ini, insya Allah BKN akan memberikan akreditasinya dan kemudian akan memberikan persetujuan untuk kita bisa mengasesmen seluruh ASN dari Sabang sampai Merauke. Total ASN yang belum di assessment itu ada sekitar 40.000 orang Bapak Ibu. Dan itu membutuhkan banyak mitra seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian semangat untuk pelatihannya. Pelatihan kali ini tidak hanya online tapi juga ada yang offline.
khusus teman-teman yang berada di Jakarta, kemudian di Solo, Semarang, nah itu nanti untuk ujian dan juga mini assessment-nya akan dilakukan secara online. Tapi khusus untuk yang di Bengkulu dan memang memiliki waktu, maka besok Sabtu kita juga akan bertemu dengan narasumber untuk langsung praktek di lapangan. Nah, untuk praktek ini akan dilaksanakan di Korean Center. Jadi Bapak Ibu nanti akan langsung menggunakan ruangan-ruangan asesmen. Sehingga nanti ini bisa langsung diaplikasikan ketika nanti Bapak Ibu menjadi asesor. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahapan demi tahapan pelatihan ini nanti mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian silahkan kalau ada pertanyaan diutarakan oleh ke narasumber kita. Setelah itu nanti akan ada pretest dan posttest yang harus Bapak Ibu selesaikan. Dan tak lupa ada ujian juga, ada tugas juga. Pokoknya luar biasa karena memang kita akan bekerja sebagai asesor itu luar biasa ya Bapak Ibu. Jam terbang dan juga waktunya harus termanage dengan baik. Nah, selesai kita pelatihan 3 hari ini, kemudian ada proses magang. Bapak Ibu akan kami magangkan ke beberapa instansi, kementerian, dan juga sekolah atau mungkin universitas untuk mengasesmen beberapa karyawan yang ada. Seperti itu prosesnya. Dalam proses magang, Bapak Ibu tetap masih kami awasi dan masih kami nilai. Dan setelah kami rasa Bapak Ibu bisa dilepas untuk melakukan proses asesmen, maka kami akan mulai menjadwalkan proses asesmen untuk Bapak Ibu. Seperti itu prosesnya. Jadi memang cukup panjang tapi mengasihkan. Insya Allah yang paling penting adalah niat kita dapat ilmu yang bermanfaat. Setelah itu kita membantu negara ini untuk bisa memperoleh ASN terbaik untuk mungkin nanti proses mutasi, rotasi, dan seterusnya. Harapan BKN itu besar Bapak Ibu. Mereka berharap bahwa satu orang ASN itu kita sudah bisa mengasesmen dan memprediksi di masa depan dia bisa jadi apa. Apakah bisa jadi pimpinan atau hanya di level manajerial tengah atau memang dia hanya fungsional pelaksana saja seperti itu. Jadi memang bekalnya yang akan kita pelajari ini insya Allah juga berguna untuk negara dan bangsa kita. Nah, baik, mungkin itu dari saya. Bapak Ibu sekalian, semangat belajarnya, semangat mencatatnya, semangat juga untuk bertanya. Pokoknya bertanya sebanyak-banyaknya dan selamat untuk semangat juga untuk berprakteknya. Dan nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, ada yang terkait kendala dan seterusnya bisa langsung ngechat ke saya ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, sama-sama kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Korin atas penyampaiannya. Selanjutnya mungkin Ibu dan Bapak boleh mengisi ya absen yang sudah disediakan di chat Zoom. Sudah Ibu Bapak? Ya kalau udah silakan diisi. Dan untuk selanjutnya kita isi pretest dulu ya. Silakan Ibu Bapak dibuka dulu. Gimana? Kalau misalkan ada kendala, boleh disampaikan. Gimana Ibu-ibu, Bapak-bapak? Baik, kita lanjut dengan berdoa ya, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk doa akan dibacakan oleh Mas Rozak. Kepada Mas Rozak kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afini wa kafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimi wa azimi sultani.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan pelatihan Assessment Center ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini, kesehatan, kekuatan. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan dan kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini, ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita doakan Allah kabulkan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengenalan pretest ini yang dimana sudah saya share ya di chat room bahwa di situ ada nanti soal-soal yang dimana di situ akan mengukur tingkat pengetahuan kita atau kemampuan awal kita pada pelatihan asesor assessment center ini. Baik Ibu Bapak, mungkin boleh diisi dulu ya sembari Mas Rozak nanti share layar untuk CV pemateri kita pada hari ini. Mbak Maura, izin itu pretesnya udah diisi? Oh, udah diisi semua ya, Bu? Enggak, saya nanya. Udah boleh ngisi atau belum? Oh, udah boleh diisi, Bu. Sambil gitu ya. Ya, kami berikan waktunya kurang lebih 5 menit ya, Ibu ya. Berapa? 5 menit. 5 menit. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Nelly.